Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, Tribuners. Dan pada hari ini kita jumpa kembali pada program acara Bincang Bola virtual yang hari ini kita majukan ke jam 1 siang waktu Indonesia Tengah atau pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Karena memang kita majukan karena narasumber kita adalah seorang pelatih, jadi ketika sore hari tidak berkesempatan untuk gabung, jadi kita majukan. Oke, dan Tribuners, pada hari ini kita memilih tema terkait dengan berakhirnya seri 1 kompetisi Liga 1 2001-2002, dan saat ini posisi PSM Makassar ada di posisi ke-7 klasemen sementara dan koleksi 9 poin dari 6 pertandingan. Lantas, apakah pencapaian PSM ini pantas atau akan menjadi lebih bagus lagi atau apa ya? Kita akan membahasnya. Dan untuk menemani diskusi dan bincang bola kita siang hari ini, Tribuners, Tribun Timur sudah menghadirkan sosok pelatih yang mungkin tidak asing lagi bagi supporter PSM Makassar ataupun juga kancah sepak bola nasional. Kita sudah menghadirkan sosok Coach Hanafing. Assalamualaikum, Coach Hanafing. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah, sehat selalu. Siap, Coach Hanafing bagi PSM tentu bukan sosok yang asing ya. Sosok yang lahir besar di Makassar, di Karibosi, dan pernah juga menjadi pelatih PSM terakhir pada ISL Indonesia Super League musim 2009. Dan saat ini Coach Hanafing banyak berkecimpung pada tim kepelatihan dari PSSI. Biasa antar provinsi dan sebagainya akan memberikan pelatihan-pelatihan atau coaching-coaching kepada calon-calon pelatih. Dan untuk menemani Coach Hanafing, tidak kurang rasanya kalau kita tanpa kehadiran supporter PSM Makassar. Untuk itu, Tribuners, kita sudah hadirkan Sekjen The Maxman, ada Pak Mustafa Samri. Assalamualaikum Pak Mus. Salam, siap Bung Arif. Ewako PSM, siap. Oke, tidak perlu panjang lebar, jadi tema kita hari ini kita akan membahas terkait dengan kompetisi Liga 1 yang seri 1 sudah berakhir. PSM mengakhiri di posisi klasemen ke-7 ya, klasemen. Sementara di laga terakhir ya bermain imbang 1-1 melawan Persib Bandung. Nah, ini pantaskah bagi PSM atau tidak pantas ini sebetulnya? Untuk itu saya ke Coach Hanafing, ya mungkin bisa melihat atau memantau dan juga bisa mereview dari penampilan PSM di 6 pertandingan seri 1 ini, Coach Hanafing. Saya persilahkan. Oke, kebetulan juga kami di PSSI ini setiap ada kompetisi kita buat TSG, istilahnya Technical Study Game. Seperti yang kami lakukan dulu ketika Piala Menpora. Kebetulan saya waktu itu tugas di wilayah Malang. Nah, kebetulan ada grup PSM juga di sana. Iya. TSG ini kita melihat bagaimana sih role of the game-nya setiap klub, cara main setiap klub, sehingga nanti kita bisa ambil kesimpulan setelah kita ambil semua beberapa sampel dari klub-klub live ini yang kita lihat, bisa kita ambil kesimpulan bahwa cara main sepak bola Indonesia itu seperti ini, gitu ya. Ambil contoh, misalnya kayak di liga-liga Eropa misalnya, setiap klub itu punya cara bermain masing-masing. Contoh Liverpool dengan gaya Gegenpressing pressing, Manchester City dengan gaya asosiatif atau istilah di Spanyol itu tiki taka. Iya. Ini juga kita akan memantau seberapa rule of the game-nya klub-klub ini, cara main klub-klub ini gimana. Nah, waktu saya melihat ini, kita ke belakang dulu, cerita dulu tentang PSM ke belakang. Iya. Waktu masa persiapan menuju Piala Menpora ya, di wilayah Malang dan sekitarnya, PSM waktu itu kita lihat bahwa mereka memakai atau rule of the game-nya dia hanya bertahan. Jadi istilah kita itu deep defending. Dia bertahan kedalaman, kemudian dia
counter attack. Waktu itu dengan cara seperti itu saja PSM bisa masuk ke semifinal. Iya, betul. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa lawan-lawan PSM dia tidak bisa membuat satu sistem bagaimana cara membongkar pertahanan ketat lawan. Nah, akhirnya kita bisa simpulkan kenapa? Karena masa persiapan juga yang tidak cukup. Karena Menpora dilaksanakan di sela-sela situasi pandemi untuk mengisi kekosongan. Nah, ini pun terjadi di kompetisi liga kita yang sekarang ini. Nah, di masa persiapan klub yang ini, tentu dia akan sulit membuat satu sistem atau cara bermain klub di klubnya. Misalnya saja kita di PSM. PSM dari zaman saya dulu aktif sebagai pemain sampai sekarang, itu karakter itu harus tetap melekat. Bahwa PSM ini adalah pemain-pemain yang bermain untuk klub PSM punya ciri khas. Ciri khas kita kan pantang menyerah, kuat dalam beradu fisik, tapi artinya walaupun kita harus kuat, kita bukan tipe-tipe yang slow, main-main slow. Itu khas orang-orang Makassar. Nah, inilah harus ditumbuhkan bahwa cara main PSM ini seperti ini. Siapapun pemain yang datang harus dibuat seperti itu. Sehingga setiap klub punya khas. Misalnya Medan juga punya khas cara sendiri. Saya lihat Persebaya juga dia mempertahankan dengan cara force-nya, ya. Nah, sehingga kelihatan nanti irama-irama klub setiap dia bertanding. Oh, ini cara main PSM nih. Kita lihat, oh ini cara orang Makassar nih main. Ini cara orang Bandung main. Ini cara orang Surabaya main. Iya. Kita lagi ini melihat kondisi sekarang, masa persiapan yang kurang lebih 2 bulan, terus pelatih juga baru datang dengan kondisi pemain yang sudah ada. Tentu seorang pelatih akan sulit membuat satu program, karakteristik. Karena setiap pelatih kan harus dia punya filosofi, gaya dia. Bisa nggak pelatih PSM sekarang ini menyesuaikan gaya orang-orang Makassar? Gitu. Betul. Ya. Karena kalau kita dulu waktu saya masih main, kalau kita di kandang tidak post, tidak agresif main, penonton juga marah. Malah penonton mendukung tim lawan. Jadi kalau kita tidak benar-benar fight, artinya apa ya? Oh, berani berduel, itu bukan gaya orang Makassar itu. Iya. Inilah yang harus disesuaikan oleh pelatih yang ada sekarang. Nah, untuk menyesuaikan itu kan dia butuh waktu. Persiapan 2 bulan, pemain sudah ada. Dia mau buat karakteristik apa ini? Makanya menurut saya, kalau dengan hasil yang sekarang ini dia dapat dengan posisi klasemen 7 di urutan ke-7 kalau tidak salah. Ke-7 klasemen. Ini udah bagus menurut kita kan, dibanding tim-tim yang memang juga punya persiapan cukup. Bila Persebaya juga persiapan cukup. Persik meskipun Persik ya masih pemain kurang moncer lah istilahnya. Di Madura United juga punya kelas-kelas tersendiri, tapi dia masih di atas PSM. Jadi ini hasil yang cukup lah menurut saya. Artinya tinggal bagaimana kerja pelatih berikutnya di masa istirahat ini dia bisa membangun tim yang solid sesuai karakteristik gaya orang-orang Makassar. Sama juga yang saya lihat di filosofinya MU. Siapapun pelatihnya harus menyesuaikan yang karakter gaya main MU. Begitu pemain juga. Jadi kalau pemain tidak bisa menyesuaikan, dia nggak akan bermain untuk Manchester United. Ini harus kita pertahankan. Gitu. Karena dari itu, ketika kami dulu bermain dengan gaya itu, kita banyak ditransfer oleh daerah-daerah lain. Gitu. Ya, contoh lah, ketika saya terakhir main di Bima Kencana, Niat Mitra tertarik. Karena apa? Mitra punya filosofi gaya main seperti orang-orang di Makassar. Di era sekarang ketika saya banyak di starter, bahwa gaya inilah yang sepak bola zaman sekarang yang dipakai. Jadi ketika kita hilang bola, bagaimana segera merebut bola? Jadi ada pressing gitu, ada tekanan buat lawan. Kita tidak ada lagi istilah kalau bola kita delay, kita ya, kasih ruang untuk lawan bermain. Nah ini sudah banyak kita lihat kemarin waktu Piala Liga Champions apa semua. Sudah tidak ada lagi sepak bola yang banyak berjalan.
Mereka kecepatan-kecepatan. Karena inilah sepak bola di era sekarang, di football modern. Nah, kalau kita bicara itu, berarti sepak bola sekarang adalah sepak bola yang cepat. Siapa yang lambat, pasti tertinggal. Nah, ini yang sekarang harus dibangun oleh pelatih, bagaimana membangun karakteristik sehingga di putaran berikutnya atau mungkin di putaran kedua bisa lebih meningkat prestasinya. Oke, Coach Hanafing, demikian tadi Tribuners terkait pandangan dari Coach Hanafing dengan penampilan PSM Makassar di seri 1 kompetisi Liga 1 musim 2021-2022. Oke, sorry. Berikutnya kalau saya meminta pertimbangan kalau ke Pak Mus ini, melihat penampilan PSM sendiri sejauh mana ini Pak Mus melihat atau dari penampilan PSM, pemain-pemainnya termasuk pemain asingnya sejauh mana itu Pak Mus? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Coach Hanafing. Waalaikumsalam. Di daerah sana, alhamdulillah ketemu lagi setelah lama bersibuk. Ketemu lagi, walaupun di rumput hijau, tapi apa boleh buat kondisi. Ya baik. Sebelum menjawab pertanyaan dari Bung Arif, ini sedikit ini ada kemajuan ini. Jadi inilah bedanya jadwalnya PSSI dengan jadwalnya Kalimantan Timur. Jadwalnya PSSI selalu molor, jadwalnya. Jadi sebenarnya mungkin tamparan ini bagi orang-orang PSSI supaya enak-enak sedikit dalam soal jadwal. Baik, hasil dari 6 kali laga 9 poin bagi kami ini kalau tadi Coach Hanafing mengatakan ini tidak baik, kalau kami memandangnya ini buruk sekali untuk tim kaliber PSM. Kalau tim-tim lain ya mungkin dia syukuri, ini pasti kita syukuri, tapi tidak selevel kalau kita bersyukur di tingkat ranahnya PSM. Ini PSM ini seperti ini. Kok mana 6 kali main cuma 2 kali menang, serinya mantap lumayan banyak. Ya syukur-syukur cuma sekali kalah. Tapi ini hasil 9 poin ini sangat-sangat buruk ini. Sangat buruk untuk PSM. Nah, dari laga pertama sampai laga terakhir di seri pertama ini ada hal-hal yang sangat menonjol yang barangkali jadi PR besar buat sang pelatih, khususnya kalau secara personal barangkali perlu digaris sedikit lagi terhadap pemain asing kita yang selalu blunder, selalu deg-degan, bahkan alhamdulillah secara negatif sudah berhasil mencetak 1 bola ke gawang sendiri. Ini apa? Ini level-level pemain asing kalau sudah begini harus dipermak secepat-cepatnya nih. Kemudian sepertinya PSM belum keluar juga, tidak bisa mendapatkan formula seperti apa formula itu diterapkan, khususnya dalam menghadapi tim-tim dari Borneo. Saya amati dari dulu, sepertinya tim-tim dari Borneo sulit sekali PSM untuk menaklukkan. Selalu dipencondangi oleh tim-tim dari Pulau Borneo. Bahkan pernah pada saat suasana ujung-ujung pertandingan yang sudah sangat penting, 5 tuangi, kita masih dipermak oleh Putra Samarinda. Padahal ini sudah pertandingan krusial. Ini di kandang sendiri. Nah, ini lagi-lagi di tempat netral, kita dipecundangi oleh Borneo. Itu yang pertama. Yang kedua, saya dari dulu mengatakan bahwa jika PSM menghadapi tim-tim besar dan tim-tim papan atas, saya lebih optimis. Saya tidak terlalu khawatir untuk terjungkalnya PSM. Justru sebaliknya, ketika PSM menghadapi tim-tim lemah, tim-tim papan bawah atau tim-tim gurem, itu saya tetap khawatir. Dan terbukti pada saat menghadapi Barito, yang notabene pada saat itu juru kunci, apakah dipandang enteng atau seperti apa, kok malah terjungkal dari tim-tim juru kunci seperti itu. Dan memang dari awal mungkin salah satu kekurangan sebelum masuk ke fase liga sebenarnya, barangkali juga semua tim sama, khususnya PSM
tidak pernah mengadakan uji coba pada tim selevel. Selalu beruji coba sama tim-tim Tarkam. Jadi mungkin dari segi itu pelatih tidak bisa, mungkin saya katakan bahwa sampai saat ini belum ada formasi ideal bagi timnya. Jadi barangkali saat ini baru mencari formasi ideal untuk diterapkan untuk menghadapi lawan-lawan berikutnya. Seperti itu, Bung Arif. Oke, terima kasih Pak Mus. Saya kembali ke Coach Hanafing ini, melihat penampilan mungkin dari permainan PSM ketika melawan Barito, ketika menelan kekalahan 2-0 ini, mungkin ada pandangan atau seperti apa dilihat oleh Coach Hanafing. Pada saat itu sebelumnya mengalahkan Persik Kediri, Persebaya, ya kan, menang tiba-tiba kalah 2-0. Kalau melihat penampilan PSM, ya seperti disampaikan Sekjen Maxman itu bahwa memang belum stabil. Iya. Hampir semua klub-klub liga kita memang belum stabil. Ketika kita data statistiknya kita lihat, gaya bermainnya kita lihat dari match to match, dari pertandingan ke pertandingan, hanya Bayangkara yang baru kita lihat stabil penampilannya. Jadi wajar kalau Bayangkara sekarang dia ada di papan atas. Yang lainnya masih kadang ya dia lagi bagus, kadang off day. Ya ini yang akhirnya kita bisa ambil kesimpulan bahwa satu, memang masa persiapan tidak cukup. Karena dalam proses kepelatihan itu kan ada tiga proses latihan di situ. Ada yang namanya persiapan umum, ada persiapan khusus, ada prakompetisi. Nah, kita tidak melalui dua fase ini, persiapan umum, persiapan khusus, kita nggak melalui itu, langsung ke prakompetisi. Kalau kita melihat, saya mengikuti terus perkembangan PSM, ketika dia ada di prakompetisi, uji cobanya pun tidak, artinya di prakompetisinya tidak maksimal. Kenapa tidak maksimal? Karena dalam prakompetisi kita harus ada 3 model uji coba. Pertama kita lawan yang agak ringan semua. Yang kedua seimbang, yang ketiga yang agak berat. Dan ini tidak dilakukan oleh PSM. Uji cobanya dengan tim-tim lokal. Istilahnya tadi bilang tim Tarkam dia. Iya. Yang mau evaluasi gitu kan. Jadi pelatih ini mau dievaluasi apa? Oh, lawan yang ringan-ringan kok. Menuju ke kompetisi, dia baru mencari bentuk di situ. Karena pada saat masuk kompetisi langsung lawan-lawan yang memang harus bekerja keras di situ. Jadi kalau kita lihat dia belum stabil, ya wajar gitu. Karena masa persiapan memang tidak cukup. Ini tidak terjadi di PSM saja. Iya. Terbaik pun sampai ada demo harus ganti siapa? Si Aji Santoso. Makanya saya saya memberikan input lah sedikit pada supporter itu bahwa kita nggak bisa memvonis orang dalam waktu yang situasi kayak begini. Kecuali mereka ini sudah bekerja 1 tahun misalnya, kemudian dia belum bisa bentuk tim yang bagus, wajar kalau kita tuntut dia diganti. Karena situasi latihan enggak, karena ya saya juga kemarin latihan terus pandemi tinggi di stop latihan. Nah, sedangkan kita lihat juga di Makassar, saya ikuti lewat media juga latihan paling hanya sekali dalam 1 hari. Jadi membentuk fisik pemain aja belum. Nah, saya melihat di sini ada kekurangan apa yang saya komentari kemarin bahwa PSM ini belum mempunyai fisik pemain yang stabil. Apalagi beberapa pemain yang sudah berumur, sudah di atas kepala 30. Nah, itu 2-3 pertandingan saja itu sudah berat buat pemain-pemain di atas 30. Kalau POTMS-nya sangat rendah. Kan kita nggak tahu juga apakah di PSM itu punya pelatih fisik, punya tim medis yang mengontrol fisik pemain. Karena 4-5 hari mereka kan bertanding lagi. Nah, dia bugar nggak dalam 1 pertandingan? Kalau pemain tidak bugar, dia hanya kuat 1 babak aja. Babak kedua, lihat PSM selalu di babak kedua pasti ditekan. Meskipun dia menang dengan Persebaya, tapi dia ditekan juga di babak kedua gitu. Nah, inilah yang harus menjadi catatan. Nah, saya juga nggak tahu di komposisi tim PSM itu siapa saja sih. Kan di situ mestinya ada direktur teknik, ada pelatih kepala, ada pelatih fisik,
kemudian ada yang namanya medicine yang mengontrol kesehatan pemain. Seperti klub-klub lain lengkap juga di situ Coach Hanafing. Ya, Ada semua ya. untuk liga profesional harus dipenuhi seperti itu gitu loh. Nah, inilah kelemahan kekurangan tim-tim kita. Nah, AFC sudah mengatakan bahwa FIFA pun mengatakan bahwa setiap klub profesional harus punya direktur teknik yang lisensinya pro AFC. Nah, ini nggak dilakukan di tempat kita gitu loh. Hampir semua klub nggak punya direktur teknik. Nah, tugas direktur teknik ini kan mengontrol. Karena dia punya ilmu yang cukup, karena dia sudah punya lisensi pro, pasti dia paham tentang analisis observasi pertandingan. Itulah yang diberikan masukan ke pelatih. Sehingga masukan itu bisa dipertimbangkan. Pemain saya ini sudah lelah, ini tidak mungkin bisa bertanding. Siapa yang mengganti? Jadi pemain itu atau rotasi pemain itu harus dengan kondisi seperti sekarang ini, gitu. Kecuali dia persiapan cukup. Artinya memasuki kompetisi, fisik harus sudah prima. Artinya kalau standar POTMX sekarang itu, kalau untuk daya tahan itu harus di atas 60 semua. Apakah sudah ada di situ gitu? Kalau belum ada di situ, jangan harap kita bisa konsisten dalam setiap pertandingan. Tidak mungkin. Karena kita manusia, bukan mesin. Belum istirahatnya, belum nutrisinya. Betul. Enggak kita istirahatnya menuju pertandingan berikutnya. Nah, inilah yang harus dikelola setiap klub. Nah, mungkin juga di tubuh PSM mungkin mengalami hal seperti itu. Jadi kalau melihat penampilan yang stabil, kacamata kami sebagai pelatih, betulan juga struktur juga analisis observasi pertandingan di PSSI, bahwa hal-hal seperti itu udah wajar gitu. Kenapa wajar? Karena persiapan saja tidak cukup. Kemudian komposisi pemain. Ya, kalau saya melihat di PSM, ini lini tengahnya yang masih kurang dalam hal kontribusi, baik dalam bertahan maupun dalam menyerang. Nah, inilah problem yang dihadapi pelatih karena satu dia datang yang pemain yang sudah ada. Mungkin Milo punya cara main lini tengah atau cara main memperkuat dia punya di midfield area, tapi kualitas pemainnya mungkin tidak cukup, gitu. Kita kan tidak tahu di situ kan. Mungkin seperti itulah. Jadi kalau penampilannya tidak stabil, ini wajar. Tinggal bagaimana pelatih, nah di sini dituntutlah mereka ini. Bagaimana dengan sisa waktu yang ada menuju ke putaran kedua, dia bisa memperbaiki. Kemudian dia bisa melihat mana nih pemain yang harus dia datangkan. Pemain asing mana yang harus dia ganti, dia datangkan lagi. Nah, disinilah dalam perjalanan ini. Makanya setiap tim itu harus ada tim observasi, ada tim analisis. Ya. Kalau di tim-tim Eropa, tim analisisnya luar biasa. Jadi, pasti. Kita nggak boleh pakai ini nih, kita pakai ini harus pilih. Karena nggak mungkin itu semua dibebankan ke pelatih. Betul. Nah, kita yang kita lihat hampir semua nggak punya tim analisis. Terus bagaimana kita bisa tahu lawan berikutnya bagaimana main? Tugas tim analisa itu kan di bawah kontrol direktur teknik. Nah, jadi direktur teknik punya staff analisis. Nah, disitulah dia bisa tahu bahwa lawan Barito kita nggak bisa main seperti ini, kita harus main seperti ini. Nah, inilah pelatih punya tugas merancang taktikal tadi itu. Inilah namanya Liga Pro. Kalau kita hanya datang besok kita main begini lagi, besok kita nggak tahu ini lawannya main apa ini. Ya, di mana kelemahannya? Di mana kekuatannya? Pokoknya kita merancang. Itu bukan Liga Pro namanya itu. Ini yang harus dibangun di sepak bola kita. Karena kenapa saya bisa bicara gini? Karena kita dulu sudah masuk ke fase itu ketika saya ambil lesson pro AFC. Ternyata di sinilah baru kita paham. Oh, sepak bola itu seperti ini rupanya. Jadi nggak bisa kita hanya datang ngelatih, kemudian kita nggak bisa buat, pokoknya hanya program saja jalan. Ternyata nggak seperti itu rupanya sepak bola. Kita tahu bahwa kenapa sepak bola Eropa itu berkembang pesat karena punya tim, banyak tim behind the team yang di belakang dia yang bekerja. Jadi pelatih ini punya tim behind the team yang bekerja untuk dia, bukan dia kerja sendiri. Iya, betul.
Oke, terima kasih Coach Hanafing. Kita tahan dulu komentarnya. Pak Mus juga, kita jeda dulu setelah pariwara yang lewat berikut ini. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai. Kembali lagi pada Bincang Bola Virtual, dan pada edisi ke-56 hari ini, Selasa 5 Oktober 2021, kita membahas terkait dengan tema seri 1, ya, kompetisi Liga 1 sudah berakhir, PSM ada di posisi ke-7 klasemen sementara, pantaskah atau masih ada pembenahan? Dan pada sesi kedua ini Tribuners, sebelumnya saya ingin mengajak Tribuners sekalian ataupun juga fans PSM, supporter PSM yang ingin bertanya dan ingin memberikan komentar terkait dengan tayangan Bincang Bola Virtual ini, bisa menuliskannya di kolom live YouTube Tribun Timur ataupun juga live Facebook Tribun Timur Berita Online Makassar. Nah, saya ke Pak Mus dulu. Pak Mus, ini kita mungkin di sesi kedua terkait dengan pemain asing PSM. Sejauh mana kontribusinya? Ya, karena kita tahu pemain PSM ini yang awalnya hanya 2 yang bermain sejak awal musim, kemudian yang 2 orang itu baru bergabung di 2-3 pertandingan terakhir. Ya, begitu Pak Mus. Bagaimana komentarnya? Silahkan. Ya, ada sedikit ada sedikit ke ini agak-agak plong ini agak plong sedikit ketika di Lektur Talgapulu sudah datang, itu kata-kata ini kan saya di kompleks ini. Walaupun dilarang nobar, tapi aku boleh buat nobarnya ya seperti itu, jadi rata-rata berkomentar. Nah ini kenapa baru datang yang ini? Ya, ini masuk menit ke-71 langsung cetak asis yang dikonversi oleh Saldi Amiruddin, betul. Ya Pak, si siapa Saldi Amiruddin, ya, waktu lawan Persib Bandung.
Oke. Bicara soal pemain asing dengan pemain lokal, itu pada hakikatnya itu harus ada pembeda, harus ada jelas bedanya mutu kualitas antara pemain asing dengan pemain lokal. Itu harus. Jadi kalau misalnya beda-beda tipis sih mending tidak usah, apalagi kalau jauh beda, apalagi kalau sama-sama. Jadi harus ada jelas pembedaan antara pemain asing dengan pemain lokal. Nah, sekarang kita lihat secara tim ini, saya lihat ini selaku supporter bahwa sepertinya PSM tim ini masih sangat butuh seorang target man untuk mungkin tidak bisa Anko Jansen tidak bisa diposisikan sebagai target man karena dia barangkali memang karakternya liar begitu. Dia tidak bisa fokus mengambil tempat posisi ketika si Pluim sudah mendapat bola. Nah, harusnya biasa kan saya katakan bahwa ketika Pluim sudah dapat bola, harusnya si Anko ini sudah siap dalam kotak penalti sesuai dengan briefing yang dilakukan mereka berdua antara seorang penyuplai bola dengan eksekutor. Nah, harusnya ketika pada saat itu sudah menguasai bola, harusnya itu Pluim sudah menutup mata. Ini Anko sudah di sini nih, sudah di sini nih, atau sudah di sini, harus oper ke sini nih. Tapi kan tidak. Malah ketika Pluim angkat kepala, dilihat ke depan, Anko mana ini? Ternyata masih ada di penalti. Nah, ini saya katakan Anko bagus, tapi sebagai target man itu saya rasa mungkin tidak bisa dijadikan target man karena memang dia karakternya itu liar sekali dan sebenarnya karakteristik si Anko ini sebenarnya mudah sekali dimanfaatkan oleh teman pelatih untuk mengambil celah, misalnya 2 orang atau 3 orang yang mengawal Anko, kan ada celah yang di sini dimanfaatkan oleh pemain-pemain lain, sehingga bisa mengambil celah itu untuk mengancam gawang lawan. Nah, khusus pemain yang saya katakan tadi yang di belakang itu bahwa mudah-mudahan ke depan pemain asing kita yang sekampung dengan senegara dengan sang coach ini bisa merubah perilakunya sebagai pemain belakang. Iya. Jangankan striker yang frustasi, kita juga sebagai penonton malah deg-degan, jantungan kalau bola jangan. Jadi kiper juga tidak bukannya konsen ke ini, tapi dia konsen ke ini, jangan-jangan dia bunuh diri lagi. Itu sering kali mengancam gawang sendiri, tapi satu yang gol, satu yang jadi. Wah, ini tidak bisa pemain asing begini nih. Harus diperbaiki oleh coach ini seperti itu, Bung Arif. Betul. Jadi waktu lawan Persib Bandung itu 2 gol dicetak pemain PSM, ya. Itulah. Jadi kemudian pemain asing yang posisinya di belakang ini pada saat lawan Barito itu kan pada ketika jeda babak pertama saya sudah sampaikan ke teman-teman lewat WA bahwa ini rusuk kiri PSM ini sangat rapuh ini, mudah sekali terus, harus segera benahi sebelum masuk ke babak kedua. Tapi itu dia disentuh oleh pelatih, terbukti baru masuk menit ketiga di babak kedua sudah bobol gawang PSM lewat melalui serangan dari rusuk kiri ini. Nah, ini karena mungkin si Ilham sudah terlalu kelelahan, dia ketika naik sudah malas turun. Nah, pemain di belakang ini harusnya standby itu. Karena pemain saya terlalu naik, ketika ada serangan lawan, itu langsung berhadapan dengan wingback kita di pertahanan kita di belakang sebelum goalkeeper. Nah, ini harus dibenahi ini. Dan kalau bisa belakang atau depan harus ada pemain asing yang betul beda dengan pemain lokal untuk membantu target PSM untuk juara di musim ini. Seperti itu, Bung Arif. Oke, terima kasih Pak Mus. Wah, ini tadi sudah diulas juga soal 2 pemain belakang PSM ya, pemain asing baru PSM. Satu mencetak gol, tahu Pak Mus ya, di kandang sendiri, satunya tahu bikin assist untuk gol penyeimbang. Nah, kalau saya ke Coach Hanafing, seperti apa pandangan Coach Hanafing melihat penampilan pemain-pemain asing PSM? Karena kita tahu pemain PSM
Ya, ada kapten di situ William Jean Pluim yang tidak pernah tergantikan dari beberapa pertandingan. Kemudian ada Anko Jansen yang ada diposisikan sebagai penyerang. Kemudian ada Serif Hasik berposisi sebagai center back. Kemudian ada terbaru itu ada back tur ya, Talgat Ulu namanya. Orang susah-susah namanya ini, orang Kyrgyzstan ini. Back tur Talgat Ulu. Wah, kalau orang Makassar bilang Ulu kan kepala. Oke, saya silakan Coach Hanafi. Gini, ini juga satu ya kebanggaan lah bahwa pemain-pemain asing yang ada di Indonesia itu awalnya besar di PSM. Betul. Contoh, Setuju. Jackson F. Tiago, betul. Dia awal di PSM, kemudian dia besar setelah di PSM, dia besar di klub-klub lain. Tidak salah musim 1997 itu, Coach Hanafi ya. Termasuk juga pencetak pemain-pemain asing gitu loh. Ya, ini Gonzales ya. Christian Gonzales. Ya, betul. Setelah dari PSM dia moncer di klub lain. Ya, Luciano Leandro betul. Jadi ini satu ya histori lah misalnya. Jadi kalau pemain-pemain asing itu mau besar di Indonesia, main di PSM aja dulu gitu lah. Termasuk yang sudah pindah kan. Betul, saya ingat sekali juga ada Fernando Stagnari yang kemudian pindah ke Arema, ya betul. Nah, cuma kalau menurut kami kehadiran pemain asing, saya sependapat dengan Pak Mus, ya saya bahwa pemain asing itu harus 2 atau 3 kali lebih hebat dari pemain lokal. Iya. Kalau dia hanya satu tingkat saja, ya kenapa harus pakai pemain asing lokal aja? Jadi harus 2-3 tingkat dari pemain lokal mestinya. Karena kehadiran pemain asing adalah tulang punggung klub. Jangan pemain asing hanya duduk di bangku cadangan atau dia hanya pelengkap saja, hanya yang penting dia pemain asing ya. Kalau pemain-pemain seperti itu banyak di Bali tuh yang kayak begitu tuh. Cocok. Jadi salah satu juga kenapa kita pakai pemain asing untuk transfer ilmu pengetahuan. Kita bisa transfer bahwa gaya striker ini harus seperti ini gitu. Gaya pemain gelandang harus seperti ini. Nah, makanya kenapa dulu Liga Jepang itu hebat berkembang karena dia ketika dia buka keran pemain asing, dia datangkan pemain-pemain nasional Eropa. Bahkan Zico pun datang main di situ. Iya, dari Amerika Selatan semua juga datang pemain timnas. Betul. Dia berani transfer karena apa? Dia pengen ilmu sepak bolanya yang datang. Jadi dia dapat oleh pemain-pemain lokal. Sehingga pemain lokal bisa belajar di situ. Nah, ini pemain asing yang datang di PSM rata-rata belum pernah mencicipi Liga Sepak Bola Indonesia gitu. Makanya PSM ini pencetak pemain-pemain asing. Mungkin tahun depan nanti ini si siapa Ancok mungkin sudah pindah lagi tuh ke klub lain ya kan. Jadi adaptasinya memang ya harus butuh waktu gitu. Belum dia punya ketika dia datang cuaca waktu Indonesia kan yang waktu Eropa kan beda. Contoh saya bicara dengan Jackson, kenapa adaptasi Anda lama di Indonesia? Sampai 1 tahun, 2 tahun, lepas dari PSM baru Anda bisa hebat. Bisa muncul lah. Ketika di Persebaya baru Anda the best player. Yang kita susah tuh. Karena negara kami, kalau di sana itu malam, di sini siang. Jadi adaptasi tidur aja kita susah itu. Mestinya kita tidur, kita main bola gitu loh. Nah, itu problem juga mereka gitu. Kemudian gaya sepak bola Indonesia beda dengan gaya kita. Di Indonesia wasitnya kerja terus, sedikit-sedikit free kick. Kenapa? Karena sepak bola Indonesia ini banyak adu fisik. Nah, jadi ini yang problem buat kita. Gitu. Akhirnya adaptasinya lama. Nah, kehadiran pemain asing di PSM ini saya lihat memang seperti yang dengan Pak Mus, belum ada target main. Jadi target seorang striker murni gitu. Kalau Ancok saya lihat dia dipasang di striker mungkin saya kalau menurut pendapat saya mungkin dia ini gelandang serang dia di negaranya gitu loh. Karena dia banyak bergerak kemana-mana gitu. Jadi kadang ketika saya lihat kemana ini targetnya? Ini sudah mau di crossing ini bola, tapi kok mana strikernya untuk jadi target gitu loh.
nggak ada yang menerima. Akhirnya yang banyak muncul kan akhirnya ini si Ilhamuddin Narmain, betul. ya, akhirnya kan dia yang jadi eksekutor terakhir gitu. Nah, ini yang harus dicari bahwa memang PSM harus butuh seorang target, sehingga ketika ada serangan balik, ada counter attack lah misalnya, dia sudah punya target di atas. Karena yang saya lihat ini yang masih kerja keras baru Chloe ini yang saya lihat di sini. Ya, saya nggak tahu lagi yang baru ini kan adaptasinya gimana, apakah cepat dia bekerja di situ. Kalau dia cepat adaptasi, saya yakin ada perubahan di tubuh main PSM. Oke, mudah-mudahan ini kedatangan Syarif Hasyik dan juga Bektur Algat ini betul-betul bisa memberikan perubahan, karena ya kalau saya melihat sendiri Coach Hanafi di pertandingan terakhir melawan Persib Bandung, paling tidak setelah kebobolan PSM untuk menyamakan kedudukan bermain lebih ngotot, dan ada juga pelatih menurunkan pemain beberapa orang yang langsung pergantian 2 orang, 3 orang itu hari. Nah, itu langsung memberikan pengaruh pada pertandingan di situ. Oke, saya ke Pak Mus. Pak Mus, kalau kita melihat dari PSM sendiri, seperti apa yang kalau di lini pertahanan ya, ini dengan kehadirannya Syarif Hasyik ini terutama, karena kita tahu bahwa saat melawan Barito itu dia belum dimainkan, hanya pemain pengganti. Kemudian lini pertahanan PSM itu semenjak awal musim pertandingan pertama, ya ketika melawan Arema, Madura United, komposisinya tidak pernah berubah. Pokoknya antara Zulkifli Syukur, Hasim Kipu, kemudian ada Erwin Gutawa dan Abdurrahman, ya. Itu terus-menerus sampai 4 pertandingan. Ya, padahal saat itu juga kita lihat PSM juga dari komposisi kebobolannya juga sangat signifikan, mencetak 10, kemasukan 9. Nah, ini juga seperti apa itu Pak Mus? Kita lihat ini cuma plus 1 dari kebobolannya ya. Iya, betul. Selisih golnya. 6 kali main, 9 kebobolan. Saya lihat khususnya ini di kiri itu kan ada duo Rahman di situ itu. Ada duo Rahman. Tapi sayangnya Rahman senior ketika diturunkan itu baru bermain beberapa saat, salah jatuh akhirnya cedera dan keluar. Jadi yang berjibaku di situ adalah Abdurrahman yang ini, Abdurrahman nomor punggung 7. Abdurrahman bek kiri ya. Iya, betul. Abdurrahman Sulaiman ya nama lengkapnya itu ya. Iya. Kalau Abdurrahman senior kan yang nomor 28. Ini harus menjadi perhatian khusus ini. Kira-kira apakah misalnya pelapis kedua ini sangat jauh beda kualitasnya dengan yang pertama yang beli Hasim, terus Erwin Gutawa, kok itu terus. Jadi mungkin kelelahan, karena saya lihat sendiri ini terus terang ini salah satu kelemahan umum dalam tim adalah cepat sekali mengalami kelelahan fisik. Pada babak kedua sepertinya sudah habis semua. Makanya yang saya lihat paling Spartan itu si Sutanto Tan, paling Spartan, tapi di laga terakhir ini dia kelelahan, makanya dia diganti. Jadi mungkin perlu gizi, pasti sudah perlu disuplai, tapi harus ada trik-trik khusus untuk menambah vitamin supaya bisa bermain Spartan 90 menit. Nah, karena alhamdulillah sampai saat ini belum ada supporter yang memberikan pujian, bukan pujian, ejekan negatif, tapi beda dengan tim-tim lain. Kan sudah ada tim lain yang mengatakan bahwa ini terlalu gemuk, ini terlalu banyak sponsornya, terlalu gemuk sehingga tidak bisa kencang lari. Nah, terus bagi tim kita
kita mengatakan bahwa secepat apapun si Abu Sayuri di kanan dan Ilham di kiri, mereka bisa frustasi jika pertahanan kita keropos. Dan salah satu kelemahan dalam tim ini jauh sekali jaraknya ketika ada transisi antara menyerang dengan bertahan. Jadi tidak cepat untuk menutupi kembali ke pertahanan. Jadi ketika sayap udah kiri naik, kita cepat turun, maka sekuat apapun di belakang itu kecuali si Marcionopo dulu. Nah, ini sekarang kan tidak ada lagi level-level kualitas pemain kita yang kita dapat di tim PSM yang sekualitas dengan mereka itu sekarang ini. Paling kuat di situ ya Erwin Gutawa, tapi sayang juga ini karakternya ini rawan. Karena kita rawannya saya katakan bahwa dia memang bagus Spartan tapi kurang safe. Makanya yang kita khawatirkan nanti kebanyakan kartu dia kalau ini kurang terampil dalam mengantisipasi serangan lawan. Jadi intinya saya katakan bahwa salah satu kelemahan yang harus dibenahi adalah lini pertahanan PSM, Bung. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak Mus. Saya ke Coach Hanafi. Kalau Coach Hanafi melihat sendiri pertahanan PSM seperti apa ini, Coach Hanafi? Dari 6 pertandingan kebobolan 9 kali, ya ini seperti apa pandangan Coach Hanafi? Jadi kalau kita bicara di teknis, ya kita ada namanya tactical analysis, data statistik. Kalau kita meskipun kita nggak nonton, tapi kita lihat produktivitas gol 10, kan 9. Berarti bisa kita ambil kesimpulan bahwa pertahanan kurang bagus. Karena kemasukannya banyak. Betul. Attacking-nya oke, tapi defending-nya kurang bagus gitu. Iya. Berarti ada sisi yang harus diperbaiki, yaitu transisi dari menyerang ke bertahan yang lemah. Betul. Pada saat menyerang oke, ketika kehilangan bola bagaimana segera dia bertahan. Iya. Ini yang menurut kita, meskipun kita tidak menyaksikan semua pertandingan PSM, kita sudah bisa ambil kesimpulan bahwa PSM ini kemasukan ketika terjadi transisi dari menyerang ke bertahan. Oke. Di situ baru kita ambil lagi sisi lain. Kenapa bisa dia lemah transisi dari menyerang ke bertahannya? Nah, kita bisa lihat lagi di situ bahwa di mana fisiknya, di mana VO2 max-nya, daya tahan pemain. Apakah dia di atas 60 atau dia di bawah 60 gitu. Kalau dia di sekitar 50 VO2 max rata-rata, ya wajar kalau dia tidak mampu mengatasi transisi dari menyerang ke bertahan. Pasti lambat di situ. Karena ketika dia menyerang, apalagi 2 fullback ikut membantu penyerangan, ketika dia hilang bola, dia nggak cukup. Statusnya atau kekuatan fisiknya nggak cukup untuk segera mengantisipasi lawan yang mungkin lebih cepat dari dia. Gitu. Betul. Nah, dari kacamata statistik kita bahwa kelemahan PSM yang saya lihat waktu Barito, 2 gol pun terjadi seperti itu. Ya, orang bisa intercept heading kok masuk. Kenapa bisa? Betul. Tapi dia kecepatan untuk antisipasinya lambat. Ambil posisi oke, tapi antisipasi untuk menutup ruang orang lambat. Kenapa? Karena mungkin fisik yang kalah di situ. Kemudian gol kedua, pemain Barito dia masih sempat dribble ke dalam dan melakukan shooting jauh, gitu kan? Nah, berarti tidak ada kecepatan block shooting di situ. Nah, ini semua terjadi karena transisi yang kurang cepat dalam menghandle lawan yang melakukan attacking, artinya dari defending to attacking. Nah, sebaliknya PSM ini harus kuat juga ketika dia melakukan penyerangan, kalau bola dia harus cepat kuat dalam bertahan. Nah, ini yang makanya ini kan perlu analisa sehingga ini masukan buat sang pelatih. Oh, kita lemah di sini nih. Nah, inilah yang dia buat dalam latihan. Karena proses latihan itu kan ada dalam satu pertandingan. Jadi dari hasil pertandingan kita analisa di mana kekurangan kita. Nah, nanti dibuatlah program latihan untuk kita punya pemain. Nah, setelah itu kita cek juga bahwa ketika transisi, ini kan transisi tidak ada yang transisi sekarang pelan-pelan, tidak ada. Semua transisi pasti cepat. Nah, butuh nggak kecepatan? Berapa kecepatan pemain kita? Rata-rata kecepatan pemain kita ini berapa kali? Apakah 2-3 kali dia berlari cukup? Apakah 3-4 kali dia berlari?
Nah, di situ juga perlu ada tes. Makanya data tes fisik itu penting supaya kita bisa tahu, oh pemain saya ini hanya 2 pertandingan saja. Karena saya lihat komposisi pemain belakang PSM ya itu saja sudah. Rotasinya mana gitu. Siapa yang harus dirotasi? Sehingga kestabilan dalam lini bertahan itu lebih solid gitu kan. Nah, kemudian pelatih juga nggak bisa juga ambil. Kemudian saya rotasi, siapa yang harus dirotasi? Kualitas cadangan saya cukup nggak untuk saya rotasi gitu. Kan ini juga perjudian yang sangat ini karena pelatih kan nggak tahu. Belum tahu kualitas lini lapis 2-nya di gimana gitu. Nah, makanya butuh waktu dia. Nah, inilah ada sisa waktu juga kalau nggak salah tanggal 17 atau tanggal berapa lagi main. Nah, tanggal 15 akan bermain lagi. Jawa Tengah ya, di Jogja dan Jawa Tengah. Nah, ini mumpung ada waktu ini, dia bisa ya meningkatkan sedikit lah. Kalau untuk meningkatkan fisik pemain tidak mungkin, karena fisik itu dibentuk dalam waktu jangka panjang. Kalau untuk menjaga kebugaran bisa saja untuk vitamin, habis main dia lelah kasih vitamin. Kalau untuk kondisi fisik nggak bisa dalam waktu 1 bulan 2 bulan, nggak bisa, butuh waktu. Karena kalau bicara fisik semua komponennya itu harus kita kuatkan, belum fisik mentalnya. Ya, kalau orang lelah kan kadang apalagi kita kalau sudah lelah emosinya tinggi. Nah, hantam orang lah, akhirnya problem kartu kuning, kartu merah. Nah, ini harus dilatih semua dalam waktu proses jangka panjang. Saya bilang waktu saya bicara dengan Pak Menafri, saya bilang, bos, bangun akademinya dengan benar. Karena disinilah fondasi pemain-pemain muda kita bentuk karakternya di situ, terutama yang di usia 20. Sehingga 2-3 tahun ke depan kita sudah punya karakteristik pemain putra daerah. Dan itu sangat murah. Tahun depan kita nggak perlu kontrak pemain mahal karena kita sudah cetak pemain. Dan di situ fisik itu kita bentuk. Apalagi kan di belakang PSM kita lihat sekarang sudah berkepala 3 semua. Ya. Saya aja usia 30 terakhir main itu aja udah berat. Gitu. Kita yang merasakan sini bahwa betapa beratnya kalau usia kita di kepala 3. Nggak bisa lagi kita stabil main berturut-turut 4, 5, bahkan mungkin 8 pertandingan, nggak mungkin. Apalagi tidak ada persiapan. Tidak ada persiapan fisik, tidak ada gym, tidak ada apa ya. Nah, makanya rotasi itu penting. Ya. Oke, terima kasih nih Coach Hanafi. Sebetulnya kita ini durasinya sudah memenuhi waktu 60 menit ini Coach Hanafi sama Pak Mus. Tapi sebelumnya saya ingin bacakan dulu komentar dari netizen, utamanya yang memberikan komentar di live YouTube Tribun Timur. Saya membacakan dan nanti saya minta komentar sekaligus sebagai closing statement bincang bola virtual kita. Utamanya mungkin apa yang harus dilakukan PSM karena tanggal 15 Oktober akan bergulir kembali. PSM akan menghadapi Bali United, ya. Tapi sebelumnya saya mau bacakan beberapa komentar di live YouTube Tribun Timur. Ada dari Plus Hack Tribun Network Sumber Berita. Oke, terima kasih komentarnya. Kemudian ada Naufal Naila, ayo dukung PSM. Ayo kita semangat semuanya mendukung PSM agar bisa berprestasi lebih bagus lagi. Kemudian ada Andri Alfian, Ewako PSM. Kemudian ada Daeng MH. Oke, mantap. Oke. Saya kira tidak ada pertanyaan di sini. Oke, sebelum kita tutup mungkin saya ke Pak Mus untuk closing statement utamanya mungkin persiapan atau terkait dengan apa yang harus diperbaiki, dibenahi menjelang seri kedua di Jogja, Jawa Tengah nanti. Silakan Pak Mus. Ya, memasuki seri kedua ini yang dari Jawa Barat seri pertama ke Jawa Tengah untuk seri kedua. Saya ini tetap ke kelemahan PSM mudah-mudahan bisa diantisipasi, mudah-mudahan bisa diatasi. Apalagi nanti ini akan menghadapi salah satu tim yang akan dihadapi adalah Persiraja Banda Aceh yang notabene ini juga penghuni klasemen. Jadi sikap pandang enteng itu buang jauh-jauh itu deh. Anggaplah bahwa semua tim itu tim-tim kuat, tim-tim hebat sebelum masuk. Ingat barangkali salah satu faktor penyesalannya Aji Santoso ketika menghadapi PSM, dia menyesal sekali, dia memandang enteng PSM, dia memandang remeh PSM, akhirnya mereka takluk. Ini jauh dari PSM.
ketika menghadapi nanti Persiraja di seri kedua ini, yang notabene saat ini penghuni klasemen, paling bantu klasemen, anggaplah bahwa dia ikut kuat. Sehingga kita ikut termotivasi sebagaimana termotivasinya kita tim PSM untuk melawan tim-tim besar. Sehingga tidak lagi dipecundangi oleh tim-tim kelas buram seperti itu. Itu Ngarip. Oke, siap. Terima kasih Pak Mus. Saya pindah ke Coach Hanafi. Mungkin ini bagian dari perbaikan dan juga untuk menyemangati PSM nih, Coach Hanafi. Silakan. Ya, semoga apa yang sudah kita sampaikan juga bisa jadi masukan ya buat tim pelatih. Ya, anggaplah ini input yang positif bahwa persiapan itu memang sangat penting. Ya. Jadi apa yang mereka sudah analisa, tim pelatih sudah analisa, segera dibenahi sehingga PSM bisa tampil dengan kualitas ya. Artinya kan begini, tim yang bagus adalah tim yang setiap pertandingan dia makin progresif, makin meningkat dari pertandingan 1, pertandingan 2, pertandingan 3 dan seterusnya, sehingga dia mencapai hasil maksimal sesuai kapasitas yang dimiliki oleh pemain. Bukan sebaliknya, artinya ini sudah jalan bagus, turun lagi gitu loh. Kita menang, seri kalah lagi. Ini butuh waktu karena kan situasi mentalitas pemain kan juga sangat berpengaruh. Apalagi kalah dengan tim yang levelnya di bawah gitu. Pasti mental pemain itu pengaruh sekali ya, bahwa kita kalah nih, nah, tim yang nggak bagus kita bisa kalah. Ini sangat pengaruh. Nah, ini dibutuhkanlah motivasi. Seorang pelatih itu dia seorang motivator, dia programmer, dia perancang program, dia bisa membangkitkan semangat pemainnya ya. Nah, makanya apa yang dikatakan dulu di MU bahwa ruang ganti itu adalah tempat Anda untuk memulai membangkitkan. Jadi restroom itu tempat itu sebenarnya untuk membangkitkan semangat pemain. Apa yang dilakukan di babak pertama, dia harus berubah di babak kedua. Dan mudah-mudahan meskipun saya sudah lama tinggal di Surabaya, tapi saya mengikuti terus perkembangan PSM. PSM bisa lebih baik. Ya. Paling tidak dia menduduki papan atas lah. Ya, karena persaingan papan atas sangat ketat sekali. Ada Bayangkara, Bali United, ya, ada Persib Bandung. Ya. Ini sudah tim-tim level profesional karena pemainnya berkualitas semua. Kalau PSM bisa berada di papan atas itu, 5 besar itu sudah prestasi yang luar biasa menurut saya. Oke. Baiklah dari yang hasil yang sekarang. Oke, siap Coach Hanafi. Mudah-mudahan ini bisa menjadi catatan ya mungkin untuk perbaikan pelatih atau juga staf pelatihan PSM agar bisa menjadi lebih baik lagi di seri kedua yang akan digulirkan di Jogja dan Jawa Tengah, di mana PSM Makassar nanti akan menghadapi Bali United ya pada 15 Oktober, kemudian berikutnya melawan Persiraja Banda Aceh, dan dua-dua pertandingan sepertinya yang Tribuners ya. Dan terima kasih sekali saya ucapkan kepada Pak Mus, Sekjen The Next Man, dan juga Coach Hanafi. Mudah-mudahan bisa terus bisa membanggakan sepak bola Indonesia, Coach Hanafi ya, apalagi masuk di tim kepelatihan PSSI. Oke, terima kasih Coach Hanafi, sehat selalu dan tetap bisa menjadi narasumber di Tribun Timur. Oke, Tribuners, demikian tadi bincang bola virtual edisi 56 pada Selasa 15 Oktober 2021. Saya Arifudin Usman undur diri dan kita jumpa kembali pada bincang bola virtual edisi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ewako PSM. Ewako. Terima kasih Pak Mus, terima kasih Coach Hanafi. Amin.